Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novera Vanudra dari Prodi Kebidanan S1 Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu Pranika dan Prakonsepsi dengan analisis kasus. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangannya, sangat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Perkenalkan, saya Bidan Novia, selaku bidan yang bertugas di klinik ini. Kalau boleh tahu, tujuan Mbak datang ke sini untuk apa? Saya datang ke sini untuk melakukan pemeriksaan, Bu. Pemeriksaan. Baik, sebelumnya saya minta identitas Mbak terlebih dahulu ya. Apakah boleh? Iya, Bu, silakan. Baik. Iya, Bu, boleh. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa? Nama saya Wati, Bu. Wati. Baik, Mbak Wati. Umur Mbak? 22 tahun. 22. Alamat? Bantul. Bantul. Maaf sebelumnya, apakah Mbak punya riwayat penyakit? Tidak punya, Bu. Tidak punya. Nama orang tua? Hendra. Oh. Nomor HP yang bisa dihubungi? 085 322 Ya. 457 Ya. 432. Ya. Untuk kondisi sekarang gimana ya, Mbak? Untuk kondisi sekarang, saya itu merasakan terasa berat, Bu, di bagian sini. Tengkuk ya, bagian tengkuk. Oh iya, bagian tengkuk. Lalu ada lagi, Mbak? Tidak ada, Bu. Kondisi kesehatannya terasa enak atau tidak, Mbak? Tidak, Bu. Tidak ya. Berarti tidak nyaman ya? Iya. Baik. Untuk kegiatan sekarangnya apa ya, Mbak? Kegiatan biasanya tuh saya tuh kuliah, Bu. Tapi karena sekarang lagi adanya pandemi COVID-19, jadi kuliah saya itu didaringkan, sehingga saya itu tidak banyak melakukan aktivitas seperti itu. Kegiatan saya sehari-hari ketika kuliah daring itu hanya duduk melihat laptop, kemudian tidur, kemudian ngemil dan makan yang asin-asin, Bu, karena kesukaan saya itu makanan yang asin-asin. Baik. Ada lagi, Mbak? Tidak ada, Bu. Baik, baik ya Bu. Setelah ini melakukan pemeriksaan di mana nanti akan diperiksa tekanan darah, suhu, lalu nadi, dan respirasi. Setelah semua dilakukan, nanti Mbak bisa ke laboratorium untuk diperiksa protein urin ya Mbak. Baik, Ibu. Mari Mbak. Baik, Bu. Baik Mbak, untuk pemeriksaan ini sudah keluar ya Mbak. Untuk tekanan darah tadi diperiksa 150/100, cukup tinggi ya Mbak. Lalu suhunya 37 derajat Celcius, lalu nadinya 80 kali per menit, dan respirasinya 21 kali per menit. Gitu ya Mbak. Dan untuk hasil laboratoriumnya juga sudah keluar. Mbak didiagnos menderita protein urin di mana proteinnya itu keruh dan terdapat
butir-butir dalam kekeruhannya itu. Gitu ya, Mbak. Apakah ada yang ditanyakan? Begini Bu, untuk penyakit protein urin tersendiri itu penyakit apa ya Bu? Baik, saya jelaskan ya Mbak. Protein urin ini adalah terdapatnya protein dalam urin manusia yang melebihi nilai normal, yaitu lebih dari 150 mg per hari. Protein urin baru dikatakan patologis bila kadarnya melebihi 200 mg per hari pada beberapa kali pemeriksaan dalam waktu yang berbeda. Nah, untuk pemeriksaan protein ini bertujuan untuk mengetahui apakah Mbak ada penyakit protein urin atau tidak. Gitu ya, Mbak. Lalu mekanismenya terjadi atau disebabkan oleh dinding pembuluh darah dan struktur jaringan yang ada di sekitarnya. Berperan penting sebagai barier terhadap melintasnya makromolekuler seperti globuli dan albumin. Itu ya, Mbak. Dan Mbak berdasarkan hasil, Mbak dinyatakan positif 2 untuk proteinnya. Lalu selanjutnya nanti Mbak bisa konseling. Lalu untuk mekanismenya terjadinya protein urin disebabkan oleh dinding pembuluh darah dan struktur jaringan yang ada di sekitarnya berperan penting sebagai barier terhadap melintasnya makromolekuler seperti globuli dan albumin. Gitu ya, Mbak? Ya, baik Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, Bu, terus kalau protein urin ini bisa disembuhkan atau tidak ya, Bu? Bisa, Bu. Bisa, Mbak. Mohon maaf. Tadi kan Mbak sangat menyukai asin-asinan ya, Mbak. Nah, protein ini dan tadi saya lihat tekanan darahnya tinggi, Mbak bisa mengurangi makan makanan asin ataupun bisa menghindari terlebih dahulu sampai protein urinnya sembuh gitu. Lalu selain itu Mbak juga bisa makan makanan buah-buahan, lalu daging tanpa lemak, lalu ada kacang-kacangan, ikan, keju, susu, dan vitamin. Gitu ya, Mbak. Lalu selanjutnya, ya, Pak? Sebentar, Bu. Sebelumnya saya izin bertanya, selain menghindari makanan yang asin, makanan apa yang harus saya hindari lagi, Bu? Untuk makanan selain makanan asin ya Mbak, Mbak bisa mengurangi makanan-makanan manis gitu Mbak. Oh, begitu. Iya. Terus kalau protein urin tersendiri bisa menjadi penyakit keturunan atau enggak ya, Mbak? Baik Mbak, mungkin penyakit ini bisa saja nurun. Tapi jika Mbak kayak menghindari makan makanan tadi yang saya sebutkan, lalu Mbak mempunyai kegiatan yang lain, mungkin bisa saja ini tidak menurun kepada nantinya gitu kepada anak Mbak. Itu sering-sering saja check up ke bidan atau dokter gitu ya Mbak. Lalu selanjutnya Mbak nanti mendapatkan konseling yaitu berupa permasalahan saluran pencernaan dan konseling gizi ya Mbak. Kenapa? Karena ini saling berhubungan. Misalkan Mbak mengonsumsi makan makanan yang tidak sehat, berarti itu kan akan nyambung kan ke saluran pencernaannya, lalu ke urinnya juga. Nah, saya menyarankan Mbak untuk tidak makan sambil tiduran. Itu kan nanti kerja organ tubuhnya tidak benar gitu Mbak. Kan saat pencernaan itu yang benarnya mulut
makanan masuk ke esofagus, lalu ke lambung, ke usus besar, usus halus, dan anus ya Mbak. Tetapi jika makanan tadi sambil tidur, nanti malah makanannya itu dari mulut langsung ke tenggorokan. Jadi cara kerja organnya tidak maksimal gitu ya Mbak. Dan untuk Mbak yang tadi sudah saya bilang, Mbak bisa mengonsumsi makanan-makanan yang sehat, lalu menghindari makan makanan yang tadi sudah saya sebutkan, lalu bisa berolahraga, ngatur pola hidup yang sehat, lalu aktivitasnya bisa ditambah lagi selain tadi apa hanya tidur, makan, ngemil, Mbak bisa berolahraga sebisa Mbak aja gitu di rumah. Yang ringan-ringan saja gitu ya Mbak. Iya Ibu, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Ya, ada yang ditanyakan lagi Mbak? Uh, Sejauh ini tidak ada Ibu. Tidak ada. Baik, nanti setelah ini Mbak bisa konsultasi lagi jika ada kendala lagi ya. Bisa Baik datang Ibu. kemari. Baik Ibu, terima kasih untuk hari ini karena Ibu telah menjelaskan mengenai protein urin dan memberikan konseling kepada saya ya Bu. Ya, baik saya juga terima kasih pada Mbak. Mbak sangat kooperatif sekali. Sudah mau menyimak juga. Itu baik ya Mbak, saya cukupkan untuk pemeriksaan dan konselingnya. Baik Ibu, terima kasih. Saya izin untuk pulang ya Bu. Ya, Assalamualaikum. hati-hati ya Mbak. Waalaikumsalam. Ibu.